menanti peran para gelandang penggerak mesin timnas Indonesia. Tantangan Shin Tae-yong antar timnas Indonesia bawa ke 100 besar FIFA. Elkan Bagot dan Mark Klok jadi sorotan media Vietnam. Timnas Indonesia bakal meneruskan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F ajang ini. Ada 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga ini. Dari 22 pemain tersebut, bagaimana peta kekuatan gelandang Timnas Indonesia pada laga kontra Irak dan Filipina? 1. Tom Haye. Pemain Heerenveen ini berposisi natural sebagai gelandang tengah. Namun, ia bisa juga difungsikan sebagai deep link playmaker. Dalam dua laga Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina, Haye hampir bisa dipastikan akan menjadi pilihan utama. Kemampuannya mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dengan umpan-umpan akurat membuat perannya di ruang mesin bakal sangat diandalkan skuad Garuda. 2. Walau masih berusia muda, Jenner piawai membaca permainan. Ia gunakan kelebihannya ini untuk mematahkan serangan lawan melalui intercept-interceptnya. Tak hanya itu, Jenner juga apik mendistribusikan permainan Indonesia. Ia juga piawai melepas sepakan jarak jauh yang akurat. 3. Marcelino Ferdinand. Pada laga Irak dan Filipina ini, Marcelino bisa jadi akan kehilangan tempat di lini tengah. Pasalnya, jika tetap menggunakan formasi 3-4-3, dua posisi gelandang skuad Garuda kemungkinan besar akan diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ini tak berarti Marcelino bakal jadi penghangat bangku cadangan. Pemain berusia 19 tahun ini juga bisa dipasang di sektor sayap. 4. Ricky Kambuaya. Dalam formasi 3-4-3, Kambuaya tak terlalu mendapat tempat. Ia lebih banyak bermain sebagai pengganti. Namun, jika Shin Tae-yong menjajal formasi 4-3-3, Kambuaya bisa jadi sosok yang tepat mengisi posisi gelandang serang. Selain pergerakannya yang eksplosif dan sepakan keras dan akurat, Kambuaya juga punya modal berharga lain yang membuatnya terus jadi bagian penting skuad Garuda. Pemain Dewa United ini merupakan gelandang paling berpengalaman di skuad Garuda saat ini. Sejauh ini Kambuaya sudah bermain dalam 37 laga bersama Timnas Indonesia. Dalam 2.279 menit bermain tersebut, ia mencatatkan 5 gol dan 6 assist. Shin Tae-yong cukup cepat mengumumkan daftar pemain. Jika dibandingkan, belum ada negara ASEAN yang mengumumkan daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimainkan Juni nanti. Media asal Vietnam, Tet Hao 247, menilai komposisi pemain yang dipilih Shin Tae-yong sangat mudah. Indonesia memilih skuad hijau yang sangat aneh sebelum Piala Dunia, tulis Tet Hao 247 pada judul artikel mereka. Komposisi pemain Timnas Indonesia memang sangat muda. Rata-rata usia hanya 24,27 tahun. Beberapa pemain senior tidak lagi dilirik Shin Tae-yong, salah satunya adalah Mark Klok. Ada 4 nama yang jadi langganan tampil di Timnas Indonesia namun tak dipanggil pada kesempatan kali ini, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Mark Klok, sambung Tet Hao 247. Selain dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia juga akan memainkan 1 laga uji coba. Rizky Ridho dan kolega akan menjamu Tanzania pada duel di Stadion Madia 2 Juni 2024 yang akan datang. Meski hanya sedikit orang yang mengenal, Tanzania punya peringkat FIFA yang impresif, peringkat 119 dunia, sedangkan Indonesia hanya peringkat 134, tulis Tet Hao 247. Ini juga merupakan laga persahabatan berkualitas yang membantu pelatih Shin Tae-yong dan timnya melaju dengan momentum paling sempurna sebelum dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, sambungnya. Shin Tae-yong mendapat target ambisius dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam kontrak barunya yang berdurasi hingga 2027. STY ditantang membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Erick Thohir mengatakan kesepakatan awal perpanjangan kontrak ini sebetulnya sudah dicapai bersama Shin Tae-yong pada medio April 2024, tepatnya ketika mendampingi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam sesi makan malam yang berlangsung di restoran Korea Selatan itu, Ketua Umum PSSI mengawali perbincangan dengan laga berat Garuda Muda melawan Taguuk Warriors pada babak perempat final. Dalam makan malam itu, saya memberi pertanyaan yang berat. Coach, ini melawan Korea Selatan, loh tidak mudah buat coach.
Dan Coach Sintayong bilang, ya tidak mudah, tetapi saya profesional. Lanjutnya, saat itu kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, ujarnya. Ketum PSSI pun menargetkan untuk mencapai peringkat 100 besar FIFA dalam 3 tahun ke depan.